selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 133. Menik telah selesai dengan tahunya, dan dia menagih permintaan yang lain. Mana semen basahnya? Tanya Menik. Ada. Kamu tidak menginjak di dalam kamar kan? Tanya Kevin. Ya enggak. Kevin keluar kamar dan mulai melakukan sesuatu di perkarangan belakang rumah. Setelah selesai, dia mengajak istrinya untuk ke belakang. Di mana semennya? Tanya Menik. Itu? Kevin menunjuk ke salah satu tempat di bawah pohon. Keduanya berjalan menuju tempat semen basah yang dibuat Kevin. Ini dia. Silahkan anakku main semen. Kalau udah besar jangan main ini ya. Mainin cewek aja. Ujar Kevin seraya mengelus perut istrinya. Kevin sengaja membuat di tempat yang gelap, minim akan penerangan. Karena tidak ada semen, dia berimprovisasi dengan tanah dan diberi air, agar terkesan seperti semen. Padahal kenyataannya hanya tanah. Menik membuka sendalnya dan berdiri di atas tanah lembek. Dingin, ujar Menik masih berdiri. Kevin khawatir karena istrinya terus memperhatikan ke bawah. Sayang, udah ya. Nanti semennya kering, ujar Kevin. Menik segera keluar dari tanah yang menurutnya masih semen. Sekarang kamu, titah istrinya. Aku? Kevin menunjuk dirinya sendiri. Iya, kamu kan bapaknya. Kalau nggak mau, nanti aku cari suami baru, sahut Menik. Dengan terpaksa, Kevin memasukkan ujung jempol kakinya ke dalam tanah basah. Kok hanya jempol aja? Protes istrinya. Sayang, itu tandanya jempol kakinya akan seperti aku, dan semua mirip kamu, sahut Kevin asal dan segera mencuci kakinya. Diikuti Menik. Ketika mencuci kaki di bawah keran air, Menik melihat kakinya yang coklat. Kok semennya coklat? Tanya Menik. Karena nggak biru sayang. Udah masuk, serem lama-lama di sini, ujar Kevin membawa istrinya masuk ke dalam rumahnya. Keduanya kembali tidur. Sebelum tidur, Menik berujar. Besok aku ingin menggunting kuku burung, ujar Menik. Kalau burung nggak usah besok, malam ini juga bisa, ujar Kevin membuka celananya. GR, bukan burung itu, tapi burung hidup. Memang itu ada kuku, cibir Menik. Bukan kuku sayang, tapi zat aktif, sahut Kevin genit. Pagi harinya, Kevin segera berangkat kerja. Menik kembali mengingatkan suaminya untuk membeli burung dengan kuku yang panjang. Dengan cepat, Kevin mengabulkan permintaan istrinya. Walaupun kenyataannya, dia tidak tahu di mana mencari kuku burung yang panjang. Seperti biasa, dia menjemput Ziko yang sedang menyantap sarapannya. Bagaimana tahu kribo dan semennya? Tanya Zira. Sebenarnya Menik tidak minta tahu kribo, tapi tahu goreng dimakan dengan rambut kribo, jelas Kevin. Hanya itu? Tanya Zira kurang yakin. Kevin menganggukkan kepalanya cepat. Itulah yang saya bingung. Ngidamnya Menik tidak sepenuhnya benar. Tahu kribo ternyata tahu goreng dan dimakan dengan menggunakan rambut palsu. Martaba artinya martamba. Nah sekarang dia ingin menggunting kuku burung, jelas Kevin suntuk. Punya kamu kan ada, timpal Ziko tertawa. Bukan itu tuan, saya sudah mengatakan ke Menik tadi malam, tapi katanya bukan itu. Kevin menoleh ke Zira. Nona, bantu saya memecahkan teka-teki ini, ujar Kevin bingung. Kuku burung. Zira bergumam dan memikirkan teka-teki yang diciptakan Menik. Siapa nama Bima? Tanya Zira. Kuku Bima, sahut Kevin. Sepertinya maksud Menik menggunting kukunya Bima, jelas Zira. Oh, benar itu. Kuku burung artinya kuku Bima yang mempunyai belalai, timpal Ziko. Kevin senang, teka-teki istrinya dapat dipecahkan. Kevin permisi keluar sebentar menghubungi adik iparnya. Iya kak, sahut Bima dari ujung ponselnya. Jadi kamu datang ke sini? Tanya Kevin. Jadi kak, ini sedang menjemput pelangi, sahut Bima. Cepat datang, kakak menunggu kamu di rumah. Setelah itu panggilan terputus. Kevin bergabung bersama Zira dan Ziko. Tuan, kita berangkat setelah Bima datang ya, ujar Kevin. Ziko menganggukkan kepalanya setuju. Setelah 1 jam, Bima datang bersama pelangi. Ketika sampai di depan rumah kakaknya, Bima heran karena bukan hanya Kevin yang menunggunya.
Tapi ada Zira dan Ziko yang ikut menunggunya. Ada apa ini? Jangan bilang kalau kalian mau melarang aku berteman dengan pelangi dan langit. ujar Bima berasumsi sendiri. Jangan berburuk sangka. Kakak hanya mau bilang kalau Menik mau menggunting kuku kamu. Jelas Kevin. Hah? Apa nggak salah? Tanya Bima heran dengan keinginan kakaknya. Nggak salah. Kakak kamu lagi ngidam. Timpal Zira. Bima manggut dan mulai mengerti. Semuanya masuk ke dalam rumah. Menik heran karena Kevin belum berangkat kerja. Loh, kenapa ini? Apa kamu tidak jadi berangkat? Tanya Menik ke Kevin. Jadi, tapi nanti. Aku membawa burung untuk kamu. Kevin mendorong bahu Bima agar mendekat ke kakaknya. Kata burung membuat Bima mengerutkan dahinya bingung. Maksudnya apa ini? Tanya Menik bingung. Kamu minta menggunting kuku burung, dan nama panjang Bima, kuku Bima. Kuku artinya kuku, dan burung berjenis kelamin laki-laki. Jelas Kevin. Menik melongo, tapi dia mengapresiasi cara pikir suaminya yang tentunya atas bantuan Zira. Sayang sekali jawaban kamu salah sayang. Tidak ada arti lain dari kuku burung. Aku mau burung beneran, sahut Menik. Karena salah, Zira dan Ziko buru-buru pergi. Mereka tahu Kevin akan meminta bantuannya. Tidak ada perdebatan lagi antara pasangan suami istri itu. Kevin hanya perlu membawa burung ketika pulang kerja. Di rumah itu tinggal Menik dan adiknya beserta pelangi. Kak, ajarkan pelangi ya, ujar Bima. Dengan malas, Menik menganggukkan kepalanya. Menik dan pelangi ke dapur. Sebelum mulai membuat kek, Menik meletakkan beberapa bahan di dalam mangkuk kaca. Tebak, apa saja yang ada di dalam mangkuk ini? Ujar Menik seraya menunjuk mangkuk. Ini gula, sahut pelangi dan Menik menganggukkan kepalanya. Ini apa ya? Ujar pelangi bingung dengan bahan yang ada di hadapannya. Karena tidak sabar, Menik menjelaskan semua bahan dan mempraktekkan cara membuat kue. Pelangi mencatat semua bahan dan kegunaannya. Sekarang, kamu praktekkan kembali. Menik hanya meletakkan bahan di atas meja. Dia sedang menguji cara kerja pelangi. Tanpa disuruh, pelangi mulai mengolah bahan itu dan memanggang adonan itu. Keduanya duduk di kursi makan seraya menunggu kek matang. Terima kasih, Nik, ujar pelangi pelan. Menik menganggukkan kepalanya. Aku akan mengajari kamu untuk membuat segala macam kek. Dan besok sebelum kesini, beli bahan yang aku tulis. Kamu harus kenal dengan semua bahan. Jelas, Menik? Pelangi senang dan tersenyum karena sikap Menik sangat baik. Tapi ingat pesanku yang kemarin. Raut wajah pelangi seketika berubah. Langit terlihat sibuk di depan layar komputernya. Adanya karyawan baru di departemennya membuat semua karyawan membicarakan sosok itu. Bukan hanya cantik, tapi sosok itu didengarnya pernah menjadi sekretaris dan mempunyai hubungan dengan pemilik perusahaan. Dan tidak ada kabar tentang keberadaannya. Dan tiba-tiba kembali, tapi dengan posisi yang berbeda, yaitu menjadi sekretaris manajer pemasaran. Setelah menyelesaikan laporannya, Langit membawa ke ruang manajer perusahaan, dan dia harus menemui sosok sekretaris itu. Permisi, saya mau menyerahkan ini ke Pak Zidan, ujar Langit. Silahkan diletak di sini, sahut Fania. Langit meletakkan hasil laporannya di meja, seperti ucapan Fania. Setelah itu, Langit kembali ke mejanya. Tunggu, ini dari siapa? Tanya Fania. Langit, sahutnya. Fania membawa laporan itu ke ruangan Zidan. Zidan, ini laporan dari Langit, ujar Fania. Zidan melihat laporan itu, dan Fania kembali ke mejanya. Waktu istirahat tiba, semua karyawan menuju kantin begitupun Langit. Tatapan mata karyawati masih sama seperti dulu. Sosok Langit menjadi idola baru di perusahaan itu. Tidak berapa lama sosok Fania masuk ke dalam kantin. Karena tidak ada meja yang kosong, Fania memilih duduk di depan Langit. Maaf, tidak ada kursi yang kosong, ujar Fania pelan. Langit menganggukkan kepalanya dan memesan makan siangnya. Jika ada Bima, dia memilih makan di emperan parkiran. Fania ikut memesan makanan untuknya. Selama duduk saling berhadapan, tidak ada perkataan yang terlontar dari mulut keduanya. Langit dan Fania sibuk memainkan ponselnya masing-masing. Hanya karyawati yang membicarakan keduanya. Pasti mau dekati Langit tuh, ujar seorang karyawati. Iya, kenapa harus dia sih? Gerutu seorang karyawati. Ada yang tahu kenapa Fania menghilang dan tiba-tiba sekarang kembali?
Tanya seorang karyawati lainnya. Karena mau mengambil kembali hati Pak Abian, ujar salah seorang karyawati. Sepertinya tidak mungkin. Tadi di lobi istrinya Pak Abian datang. Semua karyawati yang sedang bergosip melongo. Jadi, gosip tentang pernikahan itu benar, ujar karyawati. Terus bergosip seraya menyantap makan siang. Namaku Fania. Fania membuka pembicaraan. Langit menoleh sebentar dan kembali fokus ke ponselnya. Apa kamu sudah lama bekerja di sini? Tanya Fania lagi. Baru 3 bulan, sahut Langit tetap melihat ponselnya. Langit bersikap sangat dingin, berbeda dengan pria lain yang ramah kepadanya. Makanan mereka telah dihidangkan di meja. Langit mengambil sendok dan garpu tanpa mengalihkan pandangannya ke ponsel. Tanpa disengaja, tangan keduanya bersentuhan. Maaf, silahkan, ujar Langit menyuruh Fania untuk mengambil sendok terlebih dahulu. Fania mengambil sendok dan garpu, setelah itu Langit. Sepertinya kamu sibuk, ujar Fania seraya menyantap makan siangnya. Iya, sahut Langit singkat. Fania tidak berkomentar ataupun bertanya lagi. Menurutnya, jawaban singkat dari Langit tanda jika dia tidak ingin diganggu. Waktu jam istirahat selesai. Langit dan Fania berjalan saling beriringan. Walaupun tidak ada percakapan, tapi semua yang melihat berasumsi kalau Langit dan Fania sedang menjalin suatu hubungan. Masuk ke dalam lift bersama dengan karyawan lain. Karyawati senang karena melihat sosok Langit ada di dalam lift. Tapi ketika melihat Fania, mereka menunjukkan reaksi tidak suka. Pintu lift terbuka. Langit dan Fania keluar bersama dengan karyawan lain yang ruangannya berada di lantai yang sama. Sebelum masuk ke dalam departemen pemasaran, Langit mengeluarkan secari kertas dan menyerahkan ke Fania. Apa ini? Tanya Fania seraya membaca isi kertas itu. Aku buka kafe. Kalau ada waktu silahkan mampir. Sekalian bawa teman-teman kamu ya, jelas Langit. Langit tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mempromosikan kafe barunya. Kapan-kapan aku mampir, sahut Fania seraya berlalu masuk ke bagian departemen pemasaran menuju meja kerjanya. Bersambung.